Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Hendro Suksmono, penilik PAUD Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Masa pasca pandemi COVID-19 menuntut kita untuk melakukan adaptasi di segala bidang, termasuk pendidikan. Namun, bagaimana adaptasi ini? Apakah sudah berjalan? Pola belajar yang selama ini memang belum memperhatikan bahwa kemampuan dan kesiapan belajar tiap anak itu berbeda, sehingga pembelajaran tidak memberikan pilihan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Sehingga ada kekhawatiran, apabila model pembelajaran statis, yang akan terjadi adalah menurunnya proses akademik karena kondisi tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dipengaruhi pula oleh cara mengajar yang tidak efektif, yang mengakibatkan peserta didik cepat bosan dan tidak bersemangat belajar. Tentunya penilik bertanggung jawab dalam mengawal perubahan ke arah bagaimana peserta didik dapat memperoleh kesempatan menggunakan hak-haknya sesuai dengan kesiapan belajarnya di satuan binaan masing-masing. Dari itulah diperlukan penyesuaian pola pembelajaran yang memang harus dikembalikan pada kesiapan belajar anak untuk menjawab tantangan merdeka belajar, yaitu dengan model pembelajaran berbasis diferensiasi. Sehingga perlu adanya pembimbingan dan pembinaan kepada tenaga pendidik melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan lembaga binaan termasuk Himpaudi dan PKG. Langkah-langkah pembimbingan itu meliputi perencanaan yang dimulai dari identifikasi masalah, pendataan lembaga PAUD yang siap melaksanakan Merdeka Mengajar, dan pelaksanaan yaitu sosialisasi tentang apa pembelajaran berdiferensiasi melalui Google Meet dan pertemuan tatap muka pada pertemuan Himpaudi dan PKG, kemudian dilanjutkan tahap pembimbingan dan pembinaan ke tiap lembaga. Apa pembelajaran berbasis diferensiasi itu? Yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda, bergantung siswanya siapa, materinya apa, prosesnya bagaimana, dan hasil pembelajarannya apa. Ada 3 jenis diferensiasi yang harus dilakukan, yaitu 1. Diferensiasi konten atau isi, yaitu berkaitan dengan materi ajar itu harus bermacam-macam tetapi harus terintegrasi dalam satu topik berdasarkan tujuan pembelajaran. 2. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan proses, yaitu bagaimana siswa ke-1 prosesnya berbeda dengan siswa kedua. Siswa kedua prosesnya berbeda dengan siswa ketiga, begitu seterusnya berdasarkan latar belakang siswa. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan produk. Dalam pembelajaran ini tujuannya apa, lalu didukung oleh produk apa. Contohnya, siswa A produknya prototipe, siswa B produknya urut-urutan atau proses, siswa C produknya lambang bilangan atau angka. Sama-sama mencapai satu tujuan, tapi produknya berbeda-beda. Antar produk ini ada kaitannya satu sama yang lain, dan kita bisa menilai skor mereka berdasarkan produk itu sesuai tujuan pembelajaran. Itulah pembelajaran berdiferensiasi produk. Tahapan selanjutnya mengajak pendidik untuk mempraktekkan ketiganya itu. Langkah-langkahnya, pertama, menganalisis tujuan.
Tujuan pembelajarannya dianalisis sampai muncul capaian-capaian pembelajaran. Kedua, memetakan siswa. Pemetaan berdasarkan angket, pemetaan berdasarkan pengalaman, pemetaan berdasarkan observasi guru. Pemetaannya minimal ada 3 pola. 1. Pola belajar berdasarkan gaya berpikir. 1 kelas dibagi 2, yaitu kelompok anak yang berpikir otak kanan dan kelompok anak yang berpikir otak kiri. 2. Pola berdasarkan gaya belajar. 1 kelas dibagi 3, yaitu kelompok anak yang bergaya belajar visual, kelompok anak yang bergaya audio, dan kelompok anak yang bergaya kinestetik. 3. Pola belajar berdasarkan kecerdasan. Kelas bisa dibagi, kelompok anak yang punya kecerdasan linguistik tinggi, kecerdasan matematis tinggi, kecerdasan interpersonal tinggi, dan kecerdasan musik tinggi. Bunda kasih tali dulu. Dibuat tali diarahkan nggak boleh dicampur nanti. Beras pak sayang, sedikit berat talinya yang dibalik. Iya Mbak Intan ngisi lagi. Bisa Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ani Putratul Mukarramah dari Lembaga Playgroup Pesantren Anak Soleh Baitul Quran Gontor Melarak Ponorogo. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran di mana guru menggunakan beragam cara dalam mengajar agar siswa dapat menyerap mengerti materi pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Selain itu, guru juga bisa memberikan beragam kegiatan yang variatif sehingga siswa mengerti dan memiliki informasi yang baru. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pemilik PAUD Kecamatan Larak yang telah memberikan pembimbingan, pembinaan terkait pembelajaran diferensiasi kepada tenaga pendidik dan pendidik di lembaga kami. Harapan kami ke depannya seluruh pendidik dimanapun berada bisa menerapkan kegiatan pembelajaran diferensiasi ini secara maksimal sehingga siswa juga mampu mengembangkan potensi terbaiknya sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar. Terima kasih. Pendidikan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerapannya, yang penting adalah kuatkan basisnya. Apakah berbasis konten, proses, apakah produk? Saat ini, pembelajaran berdiferensiasi sudah mulai dipelajari dan dipraktekkan oleh para guru. Dan itu permintaan dari Kemendikbud dan permintaan perkembangan zaman bahwa anak belajar harus sesuai dengan kemampuannya. Merdeka belajar akan tercapai ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan ragam pemecahan atau ragam model yang mengerucut dalam satu tujuan. Demikianlah pemaparan inspirasi menjadikan pembelajaran berdiferensiasi agar lebih bermakna. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.